Halo guys, selamat datang di Mitra Sepak Bola dan di video kali ini gue akan memberikan prediksi untuk pertandingan 32 besar di Piala Dunia 2026. Siapa aja yang menurut gue akan lolos ke babak berikutnya? Mari kita sama-sama prediksi. Dan kalian juga prediksi di kolom komentar ya. Kalau misalkan terlalu banyak negaranya, kalian bolehlah untuk prediksi jagoan kalian mungkin bertemu dengan negara mana dan kira-kira akan menang berapa kosong dan kira-kira akan lolos atau enggak. Oke, jadi di video ini gue akan prediksi teman-teman ya. Kebetulan sudah ada bracketnya di kanan dan juga di kiri. Nanti kita bahas dari mungkin yang paling atas dulu ya, yang kanan dulu sampai ke yang kiri. Jadi ini sudah memasuki 32 besar dan ini tentunya akan semakin menarik Piala Dunia ya. Kemudian ini juga sudah memasuki fase gugur. Jadi negara-negara yang masuk ke 32 besar ini tentu mereka akan bermain mati-matian karena kalau kalah ya sudah selesai berarti. Dan mungkin saja prediksi ini gua berbeda dengan teman-teman ya. Dan mungkin juga ada pilihan-pilihan gue yang ini kayaknya sangat jauh berbeda dengan prediksi kalian karena ada beberapa negara yang menurut gue ini menarik untuk dijagokan tentunya. Oke, langsung aja yang pertama teman-teman ya, karena ini banyak sekali jadi mungkin durasinya juga agak sedikit panjang, tapi gua akan percepat aja gitu ya. Mungkin dari segi gua ngomong ini agak dipercepat gitu ya, karena ini banyak sekali. Langsung aja untuk pertandingan pertama dari bracket kanan yang paling atas ya, itu ada Jerman berhadapan dengan Paraguay. Oke lah, di atas kertas ini mungkin sudah diunggulkan ya Jerman. Jerman punya materi pemain yang bagus, kemudian dia juga tampil iya meskipun agak terseok-seok di babak grup ya, kalah dari Ekuador di pertandingan terakhir dan hampir aja itu gagal menang lawan Pantai Gading ya, karena Pantai Gadingnya bisa melawan Jerman. Dan tapi kita tahu lah di babak 32 besar lawannya adalah Paraguay. Paraguay juga tidak bagus-bagus amat di babak grup, mereka hanya bermain bertahan dan menurut gua sih tetap Jerman yang diunggulkan. Oke, pokoknya mungkin ini prediksi yang paling umum dan banyak juga yang menjagokan Jerman akan keluar sebagai pemenang. Jerman tuh di sebelah kanan paling atas Jerman gua pilih. Prancis, Swedia, menarik sih ini. Swedia tim yang mungkin sekarang bisa dibilang cukup bagus meskipun mereka dihajar Belanda 5-1, ditahan imbang Jepang atau bermain imbang dengan Jepang 1-1 dan mereka praktis hanya menang satu kali ketika menghadapi Tunisia. Tunisia adalah tim paling lemah di grup ini karena buktinya mereka adalah satu-satunya tim dari Afrika yang gagal lolos. Jadi Swedia punya kekuatan, mereka punya Gyökeres, mereka punya Yasin Ayari, punya Alexander Isak, punya Victor Lindelof. Jadi pemain-pemain ini yang mungkin menjadi kekuatan dari Swedia salah satunya. Dan permainan Swedia pun mereka tampil cukup bagus dalam menyerang ya. Tapi akhirnya mereka waktu lawan Belanda meskipun mereka menyerang, tapi akhirnya mereka gagal karena pertahanan mereka banyak celah. Nah ini tentunya akan coba ini bagi Prancis mereka yang punya daya ledak luar biasa di depan dengan pertahanan Swedia yang tidak bagus-bagus amat ketika lawan Belanda gitu ya. Mungkin ini akan menjadi makanan empuk bagi Prancis. Gua prediksi Prancis yang akan menang di pertandingan ini karena mau bagaimanapun Prancis menurut gua akan berjalan sangat jauh di Piala Dunia ini dengan kekuatan yang saat ini mereka miliki ya, dengan daya ledak begitu luar biasa di depan itu terutama. Prancis menurut gua akan menang lawan Swedia. Afrika Selatan, Kanada. Kanada tuan rumah, tapi tuan rumah mungkin dengan performa yang mungkin paling tidak bagus ya, karena dua negara lainnya Meksiko dan Amerika sama-sama juara grup, hanya Kanada yang runner up. Kanada hanya menang satu kali dan Kanada ini punya pemain-pemain seperti Jonathan David, kemudian Alfonso Davies, Tajon Buchanan, tapi menurut gua lawan Afrika Selatan tidak mudah ya, meskipun Kanada tuan rumah dan Afrika Selatan juga mungkin di babak grup tidak diunggulkan gitu ya. Tapi apa yang mereka tunjukkan ketika lawan Korea Selatan di pertandingan terakhir ini, Afrika Selatan menunjukkan pertahanan yang kuat dan serangan balik yang efektif. Bagaimana serangan balik yang cepat dibangun oleh Afrika Selatan ini benar-benar merepotkan Korea Selatan. Dan mereka itu ketika nyerang gitu ya, ketika membangun counter attack, mereka itu sampai terus gitu ya ke sepertiga akhir, tidak pernah terpotong di tengah. Artinya ini mereka sangat-sangat luar biasa. Jadi meskipun mungkin banyak orang yang menjagokan Kanada karena faktor tuan rumah, gua di sini sedikit lebih beda. Gua akan menjagokan Afrika Selatan yang akan menang dari Kanada. Jadi gua pilih Afrika Selatan yang akan menang dari Kanada. Itu prediksi gue teman-teman. Kemudian Belanda Maroko, wah ini sih mungkin sulit untuk diprediksi ya. Dua kekuatan, dua tim yang levelnya sama. Maroko adalah tim terbaik dari Afrika, Belanda juga adalah salah satu tim terbaik dari Eropa. Belanda dengan kekuatan yang luar biasa pun demikian dengan Maroko, dan keduanya sama-sama mengoleksi 7 poin dari babak grup dengan satu kali hasil imbang dan 2 kali kemenangan. Belanda menang lawan Swedia dan Tunisia, Maroko menang lawan Haiti dan Scotland.
Belanda sih menurut gua sedikit diunggulkan. Kenapa? Karena secara rataan pemain gitu ya. Pemain-pemain bagusnya ini pemain-pemain yang main di klub-klub elit Eropanya itu merata lah dari penjaga gawang, back, kemudian tengah dan juga depan. Ya meskipun Maroko juga memiliki hal yang sama, tetapi menurut gua secara kualitas Belanda ini agak sedikit di atas Maroko lah. Dan gua sih prediksinya Belanda yang akan menang lawan Maroko ini. Belanda tahun ini itu prediksi gue ini akan cukup jauh lah melangkah ya. Mereka cukup bagus di belakang, empat back mereka Van Hecke, Pandi, kemudian Van de Ven dan juga Denzel Dumfries sangat bagus. Apalagi mereka punya Tijani Reinders, kemudian mereka punya Gravenberch yang melindungi seorang Frenkie de Jong sebagai otak serangan. Dan di depan mereka saat ini sudah cukup klinis nih, mencetak terus gol di pertandingan-pertandingan babak grup, bahkan golnya ini lebih dari satu gitu ya. Dan mereka punya Brian Brobby yang terus mencetak gol, kemudian Gakpo juga mode timnas ini kok jadi beda gitu ya dari Liverpool gitu ya. Jadi menurut gue Belanda yang akan lolos dan Belanda yang akan menang dari Maroko. Itu prediksi saya teman-teman. Portugal Kroasia sama juga, ini mungkin akan sulit diprediksi ya. Portugal terseok-seok di babak grup, mereka tidak menunjukkan penampilan yang impresif, mereka tidak sesuai dengan ekspektasi semua penggemar sepak bola mungkin ya, dengan kekuatan mereka yang luar biasa, dengan generasi emas mungkin yang bisa dibilang sekarang, tapi Portugal menunjukkan penampilan yang tidak sesuai harapan. Mereka ditahan imbang Kongo, kemudian mereka hanya menang lawan tim lemah Uzbekistan, kemudian mereka juga hampir kalah dari Kolombia. Itu kan ini sebuah performa yang tentu saja tidak diharapkan. Kroasia pun demikian. Mereka di babak grup memang agak cukup kesulitan ya, terutama ketika menghadapi Inggris. Tapi mereka akhirnya bisa menang menghadapi Ghana di pertandingan terakhir, memastikan mereka lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up. Kroasia ini secara rataan pemain memang mereka ya segitulah kualitas Kroasia dari tahun ke tahun. Kalau kita melihat Portugal sekarang itu memang agak sedikit bisa dibilang mewah lah. Portugal di belakang, kemudian di tengah, di depan mereka punya skuad yang cukup merata kualitasnya. Namun chemistry, pola permainan saja yang belum mereka miliki. Mungkin faktor pelatihnya juga ya. Yang ini pelatihnya kan trauma juga gitu. Melihat Belgia 2000 berapa tuh 18 generasi emas, tapi pelatih ini tidak bisa bawa apa-apa, tidak bisa membawa Belgia juara. Nah, sekarang melatih Portugal juga ini belum menunjukkan penampilan yang impresif. Tapi menurut gua di babak 32 besar Portugal mungkin menyadari bahwa itu adalah babak gugur, di mana kekalahan membuat mereka pulang, dan imbang yang nantinya akan membuat mereka ke adu penalti, di mana adu penalti sudah tidak lagi berbicara teknik, sudah tidak lagi berbicara skill individu, karena yang berbicara di sana juga ada mental dan juga keberuntungan. Jadi mungkin Portugal akan menyadari itu dan memperbaiki permainannya. Gua rasa Portugal yang akan menang. Itu prediksi gua teman-teman, Portugal akan menang lawan Kroasia. Next, Spanyol berhadapan dengan Austria. Oke, di atas kertas mungkin Spanyol sangat dijagokan, tapi jangan remehkan Austria. Mereka juga punya mental yang luar biasa. Ketika Algeria mencetak gol di menit 93, Austria mencetak gol di menit 96. Itulah mentalitas dari Austria yang membuat mereka saat ini melangkah ke 32 besar. Tapi tetap saja Spanyol meskipun agak terlalu mengecewakan penampilannya di babak grup ya, ditahan imbang Tanjung Verde, kemudian mereka cuma menang 1-0 lawan Uruguay dan penampilannya tidak menjanjikan, dan satu-satunya gol dari Baena itu juga kesalahan kiper dari Muslera, kipernya Uruguay yang akhirnya diganti. Jadi memang permainan Spanyol ini ya sama dengan Portugal lah, tidak menjanjikan di babak grup, tapi gua rasa di knockout stage mereka akan menyadari bahwa itu sudah masuk fase gugur. Jadi Spanyol tetap aja diunggulkan, menurut gue Spanyol yang akan menang. Oke, itu dia Spanyol jagoan gue untuk lawan Austria. Kemudian Amerika Serikat Bosnia and Herzegovina. Faktor tuan rumah tentu saja sangat mempengaruhi bagi Amerika Serikat untuk menang, dan Amerika Serikat gua rasa mereka punya peluang yang begitu besar, ditambah lagi mereka pemain-pemainnya saat ini punya Folarin Balogun, punya Wesley McKennie, kemudian mereka punya Timothy Weah dan lain-lain, yang mana ini pemain-pemain yang perform bersama Amerika, dan Amerika menjadi juara grup hanya satu kali kalah lawan Turki, itu pun dalam pertandingan yang sudah tidak memiliki pengaruh apa-apa gitu. Amerika Serikat sangat diunggulkan untuk menang, meskipun Bosnia juga punya pemain-pemain seperti Tarek Moharemovic, Edin Dzeko, wingernya PSV Eindhoven yang cepat dan lain-lain. Tapi faktor tuan rumah dan juga tentunya kekuatan yang dimiliki oleh Amerika, ini menurut gua Amerika yang akan menang. Oke, berikutnya terakhir di sebelah kanan ini ada Belgia berhadapan dengan Senegal. Ini yang pastinya sangat sulit untuk diprediksi. Belgia tampil tidak bagus-bagus amat di babak grup. Demikian juga dengan Senegal yang tidak sesuai dengan harapan, karena Senegal takluk dari Prancis, kemudian takluk juga dari Norwegia. Oke lah, mungkin kalau menghadapi Prancis ya kita tahu Prancis seperti apa, tapi menghadapi Norwegia nih secara mengejutkan Senegal kalah. Senegal secara rataan pemain gitu ya, kualitas mereka baik penjaga gawang, tengah, belakang, depan itu pemain-pemain top lah, pemain-pemain
yang main di klub-klub top lah. Di belakang mereka punya penjaga gawang berpengalaman Edward Mendy, kemudian di belakang mereka punya Kalidou Koulibaly, Niakate, kemudian Diouf, kemudian mereka punya Idrissa Gueye, Fabio Gueye, di depan Ismail Assar, Sadio Mane, kemudian Ibrahim Mbaye, kemudian kemudian siapa? Iliman Ndiaye apa siapa gitu. Pokoknya pemain-pemainnya bagus, termasuk ada Nicolas Jackson di sana. Tapi Senegal tidak bisa tampil dengan performa yang lebih bagus. Untungnya mereka meskipun hanya dengan 3 poin lolos tuh ke babak 32 besar karena mereka unggul selisih gol dari negara-negara seperti Iran, seperti Korea Selatan. Jadi 3 poin ini dimiliki oleh Senegal, hanya menang lawan tim paling lemah yaitu Irak. Menghadapi Belgia yang punya 5 poin, dan Belgia satu grupnya juga bisa dibilang cukup sulit karena di sana ada Mesir, meskipun tidak ada negara mungkin yang superior di sana, tapi Belgia juga gagal untuk menyapu bersih. Artinya penampilan dari Belgia juga biasa aja. Ini mungkin sulit untuk diprediksi, tapi gue tetap menjagokan Senegal. Kenapa? Alasan gue sama dengan pertandingan Spanyol dan Portugal. Mungkin ini sudah disadari oleh Senegal ke knockout stage, fase gugur, mau tidak mau harus tampil all out, harus menang. Jadi gua rasa Senegal akan memanfaatkan seluruh kemampuannya, termasuk tadi rataan pemain mereka dari belakang sampai depan ini sangat bagus. Jadi gua rasa pemain-pemain inilah, komposisi inilah yang akan membuat mereka lolos ke babak 16 besar. Senegal jagoan gua di sebelah kanan. Jadi jagoan gua di sebelah kanan adalah Jerman akan menang, Prancis akan menang, Afrika Selatan akan menang, Belanda akan menang, kemudian Portugal akan menang, Spanyol akan menang, Amerika Serikat akan menang, dan Senegal akan menang. Tinggal di sebelah kiri. Oke, kita percepat agar durasinya tidak terlalu panjang. Ini yang menarik, langsung berada di paling atas ya, di bracket kiri ada Brazil berhadapan dengan Jepang. Oke, mungkin banyak orang yang menjagokan Brazil, juga banyak orang yang menjagokan Jepang. Kenapa? Karena Brazil adalah tim dengan raihan trofi terbanyak. Mereka adalah tim yang sangat bagus. Kemudian mereka punya materi pemain yang berkualitas, dan Jepang saat ini sedang naik daun dengan performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Samurai Biru dengan pelatih cerdas yang mereka miliki. Meskipun tanpa 4 pemain kunci mereka, Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, dan juga Takefusa Kubo yang terbaru cedera, tapi Jepang bisa tetap perform dengan tanpa kekalahan, dan bahkan mereka bermain imbang menghadapi tim-tim besar, salah satunya adalah Belanda, dan mereka pesta gol ke gawang Tunisia. Ini sebuah performa yang luar biasa dari Jepang, dan kalau kita melihat dari karakter kedua negara ini, Brazil tentunya mereka ini lebih ke mengandalkan skill individu pemain ya, atau permainan individu pemain, sementara Jepang ini adalah kolektivitas pemain. Nah, gua rasa ini Brazil akan kesulitan menghadapi Jepang, dan mungkin kalau banyak orang menjagokan Brazil, gua adalah orang yang mungkin termasuk ke dalam orang-orang yang berada di apa namanya, di komunitas ya, atau di kelompok orang yang cukup sedikit menjagokan Jepang gitu ya, karena mungkin Jepang tidak terlalu banyak yang menjagokan, karena kita tahu fans Brazil sebanyak apa, jadi mungkin fans Jepang atau yang menjagokan Jepang cukup sedikit. Nah, gue ada di kelompok itu, gue menjagokan Jepang untuk menang. Kenapa? Mungkin singkat aja ya, Jepang punya kolektivitas permainan yang bagus, jadi mereka ini mainnya sistem, mereka ini mainnya dengan apa ya, dengan pola permainan yang enak untuk ditonton. Kemudian mereka ini mentalnya sangat bagus, ketika tertinggal pun mereka tetap tenang, dan keputusannya selalu yang terbaik dan tepat. Kemudian Brazil di sisi lain, Brazil juga sangat bagus ya, tapi mungkin mereka ini terlalu mengandalkan individu pemain seperti Vini, kemudian Cunha, ini yang tentunya akan mudah untuk diantisipasi oleh Jepang. Dan kita tahu Brazil di bek kanan, di bek kiri mereka ini hanya apa ya, mengandalkan satu pemain ya, Danilo di sana, dan Danilo bek kanan murni satu-satunya, kemudian usianya sudah tidak muda, akan menghadapi sayap-sayap cepat dari Jepang seperti Nakamura, kemudian Ritsudoan, kemudian ada Maeda, kemudian Tanaka, dan lain-lain. Ini yang menurut gua akan membuat Brazil kerepotan. Di kiri Douglas Santos juga, ya Douglas Santos bukan salah satu bek kiri terbaik saat ini, jadi performanya biasa aja. Lapisnya juga Alexandro yang sudah tidak muda, jadi menurut gua ini akan membuat sisi-sisi dari Brazil ini akan cukup mudah untuk dieksploitasi dari Jepang, dan serangan balik dari Jepang ini akan cukup sulit untuk dihentikan. Itulah mungkin alasan gua prediksi Jepang. Meskipun di atas kertas gitu ya, mungkin Brazil yang sangat diunggulkan karena mereka punya pemain-pemain top dunia. Tapi Brazil bukan tanpa masalah sebenarnya. Mereka Rapinya kan sedang dalam masalah. Kemudian Neymar juga gua nggak tahu dia available atau enggak untuk pertandingan lawan Jepang. Kemudian itu tadi Danilo hanya satu-satunya bek kanan. Jadi Brazil ini mungkin
sedang dalam apa ya, situasi yang agak kurang enak gitu ketika akan menghadapi Jepang ini. Kemudian itu ya untuk Brazil, Jepang gua menjagokan Jepang. Kemudian Pantai Gading Norwegia ini yang sangat sulit untuk diprediksi karena dua tim ini merupakan kuda hitam. Pantai Gading dengan adanya Yan Diomande, dengan adanya Amad Diallo, dua sayap muda, cepat dan juga agresif ini sangat sulit untuk dihentikan. Bahkan Jerman pun hampir tumbang dari Pantai Gading. Untungnya mereka memainkan Dennis Undav itu di babak kedua yang akhirnya membuat Pantai Gading kebobolan. Tapi Pantai Gading luar biasa ketika menghadapi Jerman. Norwegia pun demikian di babak grup, yang satu grup dengan Prancis, mereka keluar sebagai runner up, dan satu grup juga dengan Senegal. Mereka bisa mengatasi Senegal dengan skor 3-2 dan mereka performanya luar biasa. Di belakang kuat, kemudian di tengah punya Odegaard yang kreatif, dan di depan mereka punya monster seperti Haaland yang terus-terusan cetak gol. Dan gua rasa Norwegia lawan Pantai Gading ini akan menjadi pertarungan yang sengit, mungkin seperti Norwegia berhadapan dengan Senegal ya. Dan Norwegia gua rasa akan menang, jadi gua akan menjagokan Norwegia. Kenapa? Karena alasannya mungkin Norwegia punya monster Haaland yang siap untuk eksekusi, kemudian punya Odegaard yang siap untuk menyuplai, dan pertahanan dari Norwegia ini memang sangat rapat ya. Mereka sangat bukan rapat sih, sangat kokoh lah gitu ya. Mereka punya pemain-pemain tinggi, jadi gua rasa akan mungkin menang lah Norwegia. Jadi gua menjagokan Norwegia. Berikutnya itu ada Meksiko berhadapan dengan Ekuador. Ini juga sama, tapi mungkin cepat aja prediksinya. Tuan rumah Meksiko yang poinnya sempurna di babak grup. Meksiko yang menurut gua akan menang lawan Ekuador, yang sebenarnya Ekuador adalah tim yang cukup kuat ya. Jerman pun mereka kalahkan, dan mereka punya pemain-pemain seperti Piero Hincapié, Piero Hincapié, kemudian siapa Moises Caicedo dan lain-lain. Tapi menghadapi Meksiko yang juga merupakan langganan Piala Dunia ya, jadi bukan tim yang baru-baru di Piala Dunia. Pengalaman mereka sangat luar biasa. Gua sih menjagokan Meksiko yang akan lolos menghadapi Ekuador karena mereka faktor tuan rumah juga. Inggris berikutnya menghadapi Democratic Republic Kongo. Ini Kongo yang menahan imbang Portugal, dan Kongo yang menang di pertandingan terakhir menghadapi Uzbekistan. Dan gua rasa Inggris yang akan menang. Kenapa? Singkat aja, gue yang menjagokan Inggris di Piala Dunia. Jadi udahlah, karena gue yang menjagokan Inggris, jagoan gue adalah Inggris di Piala Dunia, sudah pasti. Siapapun lawannya ketika menghadapi Inggris, ya gue menjagokan Inggris. Tapi mungkin sedikit alasan kenapa gue percaya diri bahwa Inggris akan menang. Di dua pertandingan sebelumnya, Inggris menghadapi tim yang low block, yaitu Panama dan juga Ghana. Nah, di pertandingan babak 32 besar ini, gue rasa Inggris sudah tahu bagaimana cara menghadapi tim yang low block dan bagaimana cara untuk mencetak gol ke gawang mereka. Jadi Inggris gue rasa akan menang. Oke, itu untuk Inggris. Berikutnya adalah Argentina Tanjung Verde. Argentina Tanjung Verde di atas kertas sudah sangat jelas mungkin ya Argentina akan menang, tapi tidak boleh meremehkan Tanjung Verde yang juga mungkin tidak dijagokan ketika menghadapi Spanyol dan Uruguay, tapi buktinya Tanjung Verde bisa mendapatkan poin. Tapi poinnya bukan poin kemenangan, melainkan poin imbang. Nah, di 32 besar ini tidak akan ada hasil imbang, dan satu-satunya hasil adalah kemenangan yang membuatnya akan melangkah lebih jauh. Argentina adalah tim yang tentu saja diunggulkan untuk menjadi juara, apalagi mereka sekarang punya Messi yang sedang on fire dengan memimpin top skor 6 gol. Jadi gua rasa ya tetap Argentina yang akan lolos. Australia versus Mesir. Ini dua tim yang menurut gua juga sulit untuk diprediksi ya. Mesir dengan performa yang cukup bagus di babak grup, 5 poin mereka miliki. Austria, mereka punya pertahanan yang kuat. Turki saja dibuat bingung ini menghadapi Australia karena Australia begitu rapat, begitu kokoh. Mereka punya pemain-pemain jangkung yang bisa menghentikan pemain-pemain lawan. Turki dengan segitu banyaknya peluang tidak ada yang bisa cetak, tidak ada yang bisa menjadi gol ke gawang Australia. Dan Australia ketika menyerang mereka punya pemain-pemain cepat seperti Nestori Irankunda yang akhirnya bisa eksekusi dan masuk. Ini mungkin yang akan juga dihadapi oleh Australia ya, yaitu Mesir yang akan bermain menyerang dan Australia akan bermain bertahan. Dan gua rasa Mesir yang akan menang. Kenapa? Ya karena mereka punya pemain yang bisa cetak gol seperti ada Zico, kemudian Mohamed Salah, Omar Marmos, Trezeguet dan lain-lain. Dan ketika mungkin Mesir cetak gol, Australia akan sulit untuk cetak gol karena Australia ini tim yang mungkin ketika mereka menyerang itu tidak, ketika mereka memutuskan untuk menyerang ya, itu mungkin tidak sebagus ketika bertahan. Jadi ketika Mesir udah cetak gol, gua rasa Mesir juga akan memperkuat pertahanannya dan ini akan membuat Australia kerepotan. Dan bahkan sampai mungkin nanti peluit panjang Mesir yang akan keluar sebagai pemenang, jadi gua menjagokan Mesir. Swiss Aljazair, jujur gue gak pernah nonton Swiss di Piala Dunia, jadi gue juga sulit untuk memprediksi. Aljazair pun hanya satu pertandingan dan mungkin tadi gue nonton setengah babak lawan Austria ya. Aljazair menang, hampir menang tuh lawan Austria, dan gue nggak tahu bagaimana permainan mereka sejauh ini. Yang gue tahu sih waktu lawan Argentina nggak bagus-bagus amat, bahkan mereka kalah dengan skor telak. Tapi gue jagokan Aljazair deh. Kenapa? Ya udah, gua nggak tahu permainannya seperti apa Swiss, gua nggak tahu juga Aljazair seperti apa di pertandingan sebelumnya.
gua nggak banyak nonton Aljazair dan juga Swiss, jadi gua ini nebak aja Aljazair yang akan lolos. Sudah, itu prediksi gue. Terakhir Kolombia lawan Ghana. Ini Ghana sebenarnya lolos ke 32 besar. Oke lah, penampilan mereka mungkin cukup bagus, menahan imbang Inggris ya dengan skor berapa itu, 0-0 atau berapa ya, pokoknya imbang aja menahan Inggris. Low block mereka sangat kuat ya, mereka kuat bertahan dan mereka mengandalkan serangan balik. Lawan Kolombia gua rasa Ghana akan kalah, Kolombia akan menang. Kolombia adalah tim yang hampir menang lawan Portugal. Kolombia adalah tim yang sekarang materi pemainnya luar biasa. Ada Luis Diaz di sana, ada James Rodriguez yang masih tampil bagus. Kemudian di belakang mereka masih punya pemain-pemain yang kuat. Kenapa gue menjagokan Kolombia? Kolombia sebagai juara grup dari grupnya yang ada Portugal, terbukti mereka lebih bagus dari Portugal berarti. Nah, lawan Ghana yang hanya menang menghadapi Panama, tim terlemah, menurut gue Kolombia di atas kertas diunggulkan dan gue jagokan Kolombia. Itu dia untuk sebelah kiri teman-teman ya, gue menjagokan Brazil, Jepang, gue jagokan Jepang. Kemudian Pantai Gading Norwegia, gue jagokan Norwegia. Kemudian Meksiko, Ekuador, gue jagokan Meksiko. Inggris, Demokratik Republik Kongo, gue jagokan Inggris. Kemudian Argentina, Tanjung Verde, gue jagokan Argentina. Australia, Mesir, gue jagokan Mesir. Swiss, Aljazair, gue jagokan Aljazair. Dan terakhir Kolombia lawan Ghana, gue menjagokan Kolombia. Itu dia prediksi buat teman-teman. Gue harap kalian juga memprediksi di kolom komentar. Dan segini dulu videonya, takut kepanjangan karena ini juga sudah kepanjangan. Takut kalian bosan nontonnya dan gue nggak yakin kalian nonton sampai akhir juga. Tapi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Yang cuma ngeklik nonton beberapa detik pun gue ucapkan terima kasih. Pokoknya segini dulu aja videonya. Kita nanti bahas lagi untuk video lainnya, terutama seputar Piala Dunia. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa teman-teman untuk tulis jagoan kalian dan prediksi kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.